Bangkitkanku dari doa, selamatkanku dari siksa neraka dunia. Pada suatu ketika, ada seorang ibu rumah tangga bernama Yusti. Sehari-hari ia di rumah membantu usaha ayahnya berdagang mie ayam di depan rumahnya. Karena lelah dan jenuh bertahun-tahun tidak ada peningkatan pada hidupnya, akhirnya Yusti pergi menemui paranormal untuk membeli jasanya. Maka dari situlah awal mula ia melakukan perjanjian darah dalam pesugihan pocong. Di antara banyak jenis pesugihan, Yusti memilih ini karena ia bukan hanya ingin mendapatkan uang yang banyak dan menjadi kaya, tapi ia juga ingin kepuasan batinnya terpenuhi juga. Yusti ingin disegani semua orang dan memperoleh kekayaan dari kesuksesannya berkarir, bukan dari usaha mie ayam ayahnya. Karena Yusti berpikir hal itu memalukan dan tidak bisa untuk dibanggakan. Karena pesugihan pocong ini, ia bisa mendapatkan pekerjaan di bank ternama meskipun ia hanya lulusan SMA. Tahun berikutnya, ia menjadi kepercayaan bos sampai bosnya mau meminjamkan uang ratusan juta agar Yusti dapat membangun rumah di tanah miliknya sendiri. Dengan tatapan mata pocong yang ia miliki, semua orang segan padanya. Dan dengan tumbal-tumbal yang berguguran, Yusti mendapat uang yang banyak sampai ia bisa membelikan ketiga anaknya rumah, motor, dan juga mobil. Yusti tidak pernah lelah mencari target yang akan menjadi korban tumbalnya. Ia berikan makanan ke kantor, ke tetangga, sumbang makanan, ke semua orang ia berikan makanan tumbal itu. Selain dua keuntungan tadi, dengan pesugihan pocong miliknya, Yusti semakin terlihat segar, sehat, wajahnya kencang setiap mendapatkan korban tumbalnya. Bertahun-tahun pun berlalu, Yusti dilupakan oleh waktu. Ia terlalu sibuk mencari korban sampai lupa akan konsekuensi yang akan ditanggungnya sendiri. Yaitu, bila ia sekali saja tidak mendapatkan korban, maka nyawanya lah sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Kadang, apapun yang sedang kita jalani tidak selamanya berjalan mulus. Begitu pula dengan Yusti. Yusti mulai pusing. Ia sudah sering kali memberikan makanan kepada semua orang yang ia kenal, namun tidak ada satupun yang menjadi korban. Karena kebingungan, Yusti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sampai waktunya pun tiba. Di dalam mimpinya ia bertemu dengan sosok pocong itu. Mana tugas saya? Ini sudah waktunya kau harus memberikan korban. Saya sudah berikan makanan ke semua orang, namun tidak ada satupun yang kau pilih. Semua yang kau pilih bukan kriteria yang saya cari. Itu salahmu, karena kau pilih-pilih makanan, bukan dari kesalahan saya. Kau berani melawan saya? Waktumu sudah habis, Yusti. Tidak, saya tidak mau, tidak. Lalu dengan tatapan mata si pocong, ia melilitkan tali tumbal pada leher Yusti hingga Yusti mengerang kesakitan. Lalu Yusti terbangun dari mimpi buruknya. Lantas ia berpikir, apakah nyawa saya yang akan menjadi tumbalnya? Hari demi hari pun dilalui. Rasa khawatir pada Yusti tidak dapat ditutupi. Sudah lama Yusti tidak ditemui sosok pocong yang berada di dalam dirinya. Ia takut kalau mimpi itu adalah nyata dan dirinya lah yang akan dijadikan tumbal. 1 minggu kemudian pun berlalu. Yusti mengalami sakit yang tidak masuk di akal. Tubuhnya semakin kurus. 3 hari dirawat di rumah sakit karena tangan dan kakinya bengkak. Dan dokter mendiagnosa hanya karena kelelahan. Kemudian di hari berikutnya ia menderita batuk-batuk sampai mengeluarkan banyak lendir. Karena Yusti berpikir hal itu aneh, maka Yusti terus mencari jawaban dari rasa penasarannya.
Kenapa saya tidak berusaha mencari lebih luas? Dengan begini saya tidak akan bernasib seperti sekarang. Begitulah akhir kisah pesugihan pocong Yusti. Sekarang ialah yang menjadi korbannya sebagai pengganti karena tidak mendapatkan tumbal. Tubuhnya tidak pernah lagi merasakan sehat. Semakin hari semakin kurus. Pengobatan apapun sudah ia jalani, namun tidak pernah membuat dirinya lebih baik. Menderita, sakit perlahan-lahan sampai uang yang ia kumpulkan dari hasil korbannya yang telah mati selama bertahun-tahun, kini semakin hari semakin habis uangnya untuk pengobatan dirinya. Sampai pada akhirnya Yusti meninggal dunia dan tidak menyisakan harta sedikit pun karena sudah habis untuk pengobatan Yusti selama ia sakit.